Lebih diutamakan disiplin atau strateginya dulu. Yang biasanya dilupain sama para trader itu kita cari duit dulu buat hidup. Sampai kita ngerasa, oke, gua aman. Ya kalau dirimu hebat bisa 2 jam balik ke market lagi, mentalnya udah recover, hebat lah tuh. Halo Mas Belva. Siap, Mas Gimana Andreas. kabarnya Mas Belva? Alhamdulillah. Ya. Gimana nih tradingnya Mas? Habis FOMC semalam? Wah, jujur, semalam gua ada kena gocek sih. Karena cukup cukup goyah trading plan gua pas deket-deket news itu. Gua pasang itu di 50 something, di 52, 53 ya. Tapi karena gue takut nggak kejemput, akhirnya gue bikin setup baru. Rada naik entry-nya di 60-an lah. Ternyata itu gagal. Ternyata itu gagal dan loss-nya lumayan. Harusnya kalau itu nggak gua pasang dan gua dapet yang di 50-an itu, wah, jackpot itu. Nah gini Mas Belva, saya mau diskusi nih mengenai psikologi trading. Nah terkait tadi habis malam trading terus kita ngalami ya biasalah ada loss ada profit. Iya. Nah gimana nih caranya kita bisa ngatur emosi kita karena emosi itu jadi musuh terbesar para trader kan kalau Mas Belva tahu. Yes. Kalau udah loss gede, menurut gua simpel udah. Cukup berhenti. Jangan trading lagi. Luangin waktu, ya kalau dirimu hebat bisa 2 jam balik ke market lagi, mentalnya udah recover, hebat lah tuh. Tapi mungkin buat orang yang masih pemula butuh waktu recover secara mental dan psikologi mungkin seminggu atau minimal 3 hari gitu. 3 hari off dari market pokoknya. Jadi pas dia buka chart lagi, pikirannya udah jernih, udah clear gitu. Udah nggak ada subjektif, gue harus ngelawan trade gue yang sebelumnya. Gue harus balikin uang gue yang sebelumnya. Karena itu yang biasanya bahaya, Mas. Nah karena aktivitas trading banyak profit atau banyak terjadi kita kena resiko, lagi kena resiko, itu kita kadang sulit menyadari kita tuh lagi trading pakai trading plan atau kita trading pakai ego. Nah itu cara ngebedainnya gimana nih? Biasa. Menarik. Kalau buat gue cara bedainnya gampang ya. Parameter paling gampang adalah lu mau pakai stop loss atau enggak, ya kan? Kalau kita udah pakai stop loss, artinya trading plan kita memang objektif, ya kan? Tapi kalau kita nggak pakai stop loss, ya itu biasnya luar biasa besar, Mas. Dalam artian kita misal pasang sell udah disuplai padahal, tapi harganya masih naik terus, harusnya udah cut loss atau udah stop loss di situ. Tapi karena kita punya bias di brand road kita udah nggak sehat, trading kita udah nggak subjektif, akhirnya kemanapun harga naik kita tetap masang posisi lagi itu yang bahaya tuh, itu yang biasanya ngebuat hancur mental tuh. Ya yang bikin hancur mental atau bahaya tadi kan kita akhirnya pengen balas dendam ke market. Nah apa yang harus kita lakuin sih agar mencegah kita bisa mengidentifikasi atau kita mencegah nggak balas dendam bertubi-tubi nih ke market kalau kita udah beberapa kali kena risiko atau loss trading? First thing first tadi risk management sama pakai risk to reward ratio. Dari dua hal ini baiknya setiap trader dia bisa journaling, dia bisa bikin trading jurnalnya sendiri. Jadi kelihatan tuh dari hari ini gue open posisi 5 kali, 3-nya win, 2-nya loss gitu. Nah berarti kan kelihatan, misal gue profit $100 tapi loss-nya $60, berarti total profit gue masih ada $40 dalam satu hari, aman. Itu step by step akumulasi sepekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu udah akan tercompounding sendiri biasanya, akan menjadi sebuah habit yang disiplin. Tapi kalau untuk disiplin Mas, itu kan susah banget loh. Kalau kita masih pemula atau baru awal di dunia trading ini kan lebih susah ya daripada bikin strategi itu sendiri. Menurut Mas Belva lebih diutamakan bikin strateginya dulu atau lebih diutamakan disiplinnya dulu? Lebih diutamakan disiplin atau strateginya dulu. Disiplinnya dulu. Disiplin dulu baru ke strategi. Tapi sebelum dua ini kita masuk, ada hal awal banget yang biasanya dilupain sama para trader itu, kita cari duit dulu buat hidup. Sampai kita ngerasa, oke, gua aman untuk mengikhlaskan kalau amit-amitnya dana ini loss semua. Nah, karena biasanya orang yang langsung masuk trading tanpa punya safety net yang bagus,
psikologinya kemungkinan besar bakal keganggu. Yaitu karena dia nggak punya safety net buat persentase uang gajian atau uang tabungan yang dia limpahkan ke trading nggak sehat. Jadinya secara mental bakal ngeganggu psikologinya dia. Oh, jadi malah paling utama adalah Cari duit dulu. Strategi perencanaan keuangan. Iya betul, cari duit dulu. Kalau cari duit di real life-nya belum bagus sih, jangan coba-coba masuk trading. Nah, untuk technical question ya Mas ya, teman-teman yang sudah punya trading plan, yang punya perencanaan setup entry position di pair market harian, entah emas, entah forex, entah bitcoin atau kripto lainnya. Nah, mereka kan biasanya harus sabar nunggu nih sampai harga mencapai entry posisi atau setup harga tersebut untuk entry posisi. Nah, gimana nih? Apa yang dilakukan Mas Belva nih biasanya? Nunggu dengan sabar sampai market harganya itu mencapai titik level yang kita akan execute untuk entry posisi. Iya ya, kadang itu yang ngeganggu ya. Sama lah, mirip kayak yang gue bilang di awal tadi Mas, yang lu nanya kabar gue setelah FOMC. Itu kan karena gue nggak sabar. Karena gue nggak sabar, akhirnya trading plan gue keganggu tuh. Menurut gue mindset utama yang perlu ditanamin sama para trader di kepalanya itu adalah nomor 2, baru cari uang sebanyak-banyaknya. Tapi nomor pertama adalah mengamankan uang sebaik-baiknya. Nah, itu yang perlu diingat dulu ya kan? Ya, cocok ya. Oke Mas Belva, terima kasih diskusinya. Siap.